Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Sejak tadi malam, dunia media sosial ini tengah dihebohkan dengan isu perselingkuhan Aziza Salsa, istri dari pemain timnas Pratama Arhan. Di sini aku melihat untuk sosok Aziza Arhan dari kasus perselingkuhan ini sebenarnya ini akan ke depan itu akan menyebar luas. Pemberitaannya tidak hanya menyangkut permasalahan asmara mereka, percintaan mereka, rumah tangga mereka atau perselingkuhan, tapi juga akan nyamber sampai ke keluarganya, ke orang tuanya. Karena yang kita ketahui sosok dari yang wanita Aziza ini merupakan anak dari salah satu pejabat politik. Kan kita tahu netizen Indonesia maha benar. Apa aja orang bikin kesalahan kan satu kesalahan bisa melupakan 1000 kebaikan. Di prank sama Arhan Zize, gua sih nggak peduli. Udah bodo amat deh, mending dengerin kata Coach Justin. Stop kepo dan nggak usah urusin dapur orang lain. Coach Justin kemarin klarifikasi, dia sempat ngomongin I stand with Arhan. Kenapa? Karena Arhan ini harus dilindungi. Arhan ini adalah aset negara, aset bangsa, aset timnas Indonesia. Yang kita pikirin di sini hanyalah untuk mendukung Arhan, mensupport Arhan, dan selalu ada untuk Arhan gitu. Kalau urusan dapur mereka, bodo amat, nggak diurusin. Itu dia, benar Coach, setuju? Saya memang bicara sesuai dengan fakta. Ya kan, siapa yang menyangka bahwa timnas kita akan bisa lolos ke round 3 babak kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 zona Asia. Saya sendiri tidak pernah menyangka. Tapi kita lihat dengan persiapan yang maksimal, dengan juga hadirnya pemain-pemain diaspora Indonesia, sekarang kan permainan dari timnas kita kan jauh lebih baik. Jarang sekali kita melihat para pemain kita itu mengandalkan yang namanya long ball passing. Kalau dulu kan lebih cepat ya bola diberikan ke ruang pertahanan tim lawan, tapi gak jelas juga. Nah, seharusnya kan di era sepak bola modern ini memang permainan sudah berubah total ya, sehingga memang perlu juga diikuti oleh para pemain kita yang bermain bagi timnas Indonesia. Jadi sekarang kalau kita perhatikan para pemain kita itu diminta pertama-tama itu passing dulu bola secara akurat. Dan juga para pemain kita diminta agar bisa juga memberikan passing dengan sabar. Jadi jangan terburu-buru. Walaupun masih saja ada beberapa pemain kita yang melakukan passing secara terburu-buru, sehingga sering melakukan kesalahan. Dan juga dianggap tidak bisa melakukan passing secara benar. Padahal timing mereka itu dalam melakukan passing itu yang sejauh ini belum pas gitu. Dan juga kadang-kadang mereka ulangi di pertandingan dari timnas Indonesia. Tapi kan secara keseluruhan kalau kita melihat ya permainan sudah jauh lebih baik lah ya. Dan seperti yang pernah saya tegaskan juga sebelumnya, bahwa tanpa pemain-pemain diaspora Indonesia gak mungkin timnas kita akan bisa lolos sejauh ini di babak kualifikasi untuk ke Piala Dunia. Foto dari Martin Paes, tapi saya coba untuk mengontak Pak Erick Thohir, Ketua Umum PSSI, sekaligus memberikan ucapan selamat karena Martin Paes sudah resmi membela tim nasional Indonesia. Ini kan kabar sukacita, mengembirakan bagi semua supporter, ya netizen yang menggemari tim nasional, karena ini penting untuk posisi penjaga gawang yang dianggap masih menjadi titik lemah. Walaupun kita punya Hernando Ari, ya punya Adi Satrio, ya punya Nadeo, tapi tetap STY menginginkan harus sudah di putaran ketiga ini sudah levelnya sudah tinggi ya, semua tim-tim yang sangat kuat ya, tetap bersama perlu untuk Martin Paes. Kiper dengan tinggi 191 cm ini sangat baik dari FC Dallas, dan semua penggemar sepak bola di Indonesia ya menyambut dengan luar biasa kabar dari Ketua Umum ketika Paes sudah pasti. Ya, jadi tolonglah nggak usah ngatur-ngatur dia. Oh ini harus main, oh itu harus main. Nanti kita lihat yang main siapa. Lawan Arab, nanti kita lihat siapa lawan Australia. Bahwa Sintayong itu manusia, dia bikin kesalahan, oh itu pasti. Tapi kan kita nggak melihat hanya 1-2 match, 1-1 match. Kayak banyak kalian kayak MU juara langsung menang 1 match, oh ya calon juara bla bla bla, itu kardusnya minta ampun. Kalaupun tim ini jelek, main jelek menurun, ya kita tetap harus dukung. Kritik boleh, tidak membuli. Itu yang selalu gue katakan. Kritik nggak masalah kok. Dan pemain-pemain timnas siap dikritik kok. Cuman jangan dibully.
Karena sekali lagi mereka itu aset negara yang harus kita jaga, yang harus kita pupuk. Gue pun mengkritik, tapi bukan kritik untuk menghancurkan, kritik untuk mengangkat. Karena sebagai pandit bola, ya ini tugas kita. Semua orang punya porsi masing-masing, termasuk kalian. Sebelum lebih lanjut, jangan lupa tekan tombol jempolnya, sebagai tanda bahwa kalian cinta Timnas Indonesia. Ayahanda Aziza Salsa, Andre Rosiade buka suara perihal kabar putrinya telah berselingkuh dari Pratama Arhan. Bagi saya tidak perlu diperdulikan, Arhan fokus saja sama Timnas, teruslah membela Timnas, masukan dan kritikan harus diterima secara lapang dada, ujar Andre Rosiade dikutip dari channel YouTube, Kamis tanggal 22 Agustus tahun 2024. Ia menyebut, cacian hingga makian yang terjadi pada kedua anaknya yakni Aziza Salsa dan Pratama Arhan bukan kali ini saja terjadi. Saya rasa Arhan sudah paham soal itu, bulian dan cacian dari netizen bukan hanya sekarang terjadi, tuturnya. Sebagai orang tua, Andre Rosiade meyakini Aziza Salsa dan Pratama Arhan bisa menyelesaikan persoalan yang sedang dihadapi secara bersama. Kalau soal itu urusan mereka berdualah, jangan urusan kita. Makasih ya semuanya, tandasnya. Sebelumnya, kabar mengejutkan datang dari pemain tim nasional Timnas Indonesia, Arhan Pratama. Pasalnya, istri Arhan yakni Aziza Salsa atau Ziz diduga berselingkuh dengan Salim Nauderer, mantan kekasih selebritas Rahel V-nya. Kabar tersebut membuat keempat nama selebritas tersebut viral di X, dahulu Twitter. Nama Ziz, Arhan, Salim langsung trending topik di X. Rahel V-nya mengaku bahwa ia ditelepon oleh Arhan setelah mengetahui kabar perselingkuhan sang istri. Aku dikasih tahu lakinya, Arhan nelponin aku semalam. Mana mungkin aku gimmick gini, tulis Rahel V-nya dikutip dari postingan di X, Selasa tanggal 20 Agustus tahun 2024. Berita selanjutnya, respon Shin Tae-yong terkait masalah Pratama Arhan dan Azizah. Masalah demi masalah, harus selalu siap dihadapi para skuad Garuda untuk mencapai level tertinggi sepak bola Indonesia. Di mana baru-baru ini, kita bisa mengetahui bahwa para pemain Timnas Indonesia khususnya pemain lini belakang sedang digempur banyak masalah dan tantangan. Salah satunya, adalah masalah rumah tangga yang sedang dialami oleh Pratama Arhan dan sang istri yakni Aziza Salsa yang sedang sangat viral dibahas banyak orang. Hal ini tentunya cukup mengkhawatirkan, terutama untuk Arhan di mana kita mengetahui bahwa ia akan segera bertanding di kualifikasi Piala Dunia Ronde 3 nanti bersama Timnas Indonesia. Karena tentunya, masalah ini sangat berpotensi untuk menyebabkan penurunan performa untuk Arhan nantinya. Oleh karena itu, salah satu pengamat sepak bola Indonesia yakni Justinus Laksana atau yang akrab disebut Coach Justin ini menunjukkan bentuk dukungannya kepada Arhan. Di mana dukungan tersebut dilakukan dengan memberikan pesan-pesan dukungan dan motivasi di media sosial menggunakan tagar, I stand with Arhan. Kita ingin Arhan tampil optimal di kualifikasi Piala Dunia, tandas Coach Justin. Tidak hanya Coach Justin, nampaknya pelatih Timnas Indonesia sendiri yakni Shin Tae-yong juga ikut peduli dan memberikan respon positif untuk Arhan. Di mana ia mengatakan bahwa Arhan memiliki mental yang sangat kuat, dan ia juga kelihatannya menolak usulan para netizen yang ingin mencadangkan Arhan untuk sementara. Di mana menurut para netizen, pemain berumur 23 tahun tersebut sangat membutuhkan pemulihan mental yang matang sebelum bermain dengan Timnas nantinya. Namun, dilansir dari GALZ nampaknya Coach Shin akan tetap memainkan Arhan di round 3 nanti, berhubung ia sendiri sudah sangat mengenal Arhan ketika ia masih berada di U19. Coach STY juga menambahkan bahwa hal ini dilakukan agar performa Arhan nantinya tetap terjaga dan jangan sampai menurun. Melihat di klub asalnya yakni Suwon FC, Arhan nyaris tidak pernah dimainkan oleh klub tersebut. Arhan pemain bagus, kalau dia dapat menit bermain di klubnya, maka performanya bisa lebih baik dari yang sekarang, ujar STY. Namun, karena itu jarang dimainkan, performanya jadi semakin turun. Jika Timnas Indonesia tidak memilih dia untuk bermain, maka performanya akan benar-benar mati, tegas Coach Shin Tae-yong. Di mana dengan ini, kita bisa menyimpulkan bahwa keputusan Shin Tae-yong terhadap Arhan mungkin akan masih sama. Karena dengan begitu,
masa depan para pemain timnas Indonesia juga masih akan tetap terjaga jika Pratama Arhan masih bermain di kualifikasi Piala Dunia ronde 3 nanti. Nama pemain timnas Indonesia, Pratama Arhan mendadak trending di berbagai platform media sosial, sejak Selasa tanggal 20 Agustus tahun 2024 malam WIB. Arhan trending di media sosial Twitter X lantaran beredar kabar dirinya diselingkuhi oleh istrinya, Aziza Salsa, Ziz. Kini setelah rumor tersebut beredar, pemain Suwon FC itu langsung mendapat dukungan dari para fans timnas Indonesia. Diketahui, tanggal 20 Agustus tahun 2024 kemarin, tepat setahun Pratama Arhan dan Aziza Salsa menikah. Namun ironisnya, bukan kabar perayaan atau ungkapan kebahagiaan dari keduanya melainkan justru Azizah ramai dikabarkan selingkuh. Bahkan keduanya tampak tak saling mengunggah momen perayaan ulang tahun pernikahan mereka di media sosial. Ya, Aziza Salsa atau Ziz diduga selingkuh dengan kekasih selebgram Rahel V-nya, Salim Nauderer. Dugaan perselingkuhan ini berawal saat salah seorang warganet menanyakan langsung ke Rahel V-nya apakah ini hanya gimmick penjualan parfum. Pasalnya, Aziza Salsa adalah salah satu model dari parfum milik Rahel. Menanggapi pertanyaan tersebut, Rahel justru mengungkapkan fakta yang lebih mencengangkan. Ia mengaku sudah dihubungi oleh Pratama Arhan, tanpa mengungkapkan apa isi pembicaraan mereka. "Aku tuh dikasih tahu sama lakinya. Si Arhan nelponin aku semalam," ucap Rahel V-nya dalam chat dikutip dari media sosial X, Rabu, tanggal 21 Agustus tahun 2024. "Mana mungkin aku jualan pakai gimmick gini," sambungnya. Namun hingga kini belum ada konfirmasi lebih lanjut dari Pratama Arhan, Aziza Salsa, maupun Rahel V-nya terkait dugaan perselingkuhan ini. Di sisi lain, para fans timnas Indonesia pun langsung ramai memberikan dukungan kepada Pratama Arhan setelah kabar ini beredar. Beberapa unggahan Pratama Arhan di Instagram baik yang baru maupun lama pun mendadak banyak komentar dari warganet. "Fans timnas juga tersakiti," ucap salah satu warganet dalam unggahan Arhan. "Semangat Arhan, kami ada bersamamu," komentar warganet. "Kami bersama Arhan," tulis seorang netizen. "Arhan banyak yang sayang dan doain kamu, tetap semangat," kata warganet lainnya. Selain itu, tagar bertuliskan, "Tagar Isten Witarhan," juga mengudara di media sosial Instagram. Banyak akun fanbase timnas Indonesia memberikan dukungan kepada Arhan menggunakan tagar tersebut. Bahkan, pundit sepak bola ternama Justinus Laksana alias Coach Justin pun juga memberikan dukungannya kepada Pratama Arhan. Terlihat, pria yang akrab disapa Coach Justin itu mengunggah swafoto bersama Arhan dengan menuliskan tagar tersebut dalam caption. Meski begitu, harapannya kabar ini tak mengendurkan Pratama Arhan. Apalagi, dalam waktu dekat Arhan harus membela timnas Indonesia di ajang putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Di ajang tersebut timnas Indonesia tergabung grup C bersama Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan China. Adapun pertandingan perdana, timnas Indonesia bakal bertandang ke markas Arab Saudi pada tanggal 6 September tahun 2024 pukul 1 waktu Indonesia Barat. Kemudian, 4 hari berselang giliran menjamu Australia di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK pada tanggal 10 September tahun 2024 pukul 19 waktu Indonesia Barat. Diharapkan, ajang ini dapat menjadi pembuktian bagi Arhan untuk dapat membanggakan tanah air tercinta.